Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Rati TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dede Setiawan kembali hadir menjumpai Anda untuk dialog khusus pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan berbincang dengan satu tema yang akan kita angkat, yaitu terkait dengan paguyuban bangun paseduluran Kebumen atau MPK. Dan kami juga informasikan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan bisa melalui line SMS dan juga WhatsApp di 0821 333 55547. Dan untuk tayangan Rati TV Kebumen juga dapat Anda nikmati secara streaming di Facebook Live kami di Rati TV, kemudian melalui YouTube kami di Rati TV Kebumen, dan juga melalui website resmi kami di Rati TV. Baik, berbicara terkait dengan paguyuban bangun paseduluran Kebumen atau MPK, malam hari ini kita sudah kehadiran dua tamu. Yang pertama ada beliau Bapak Dr. Andes Ahmad Junaidi selaku penasehat dan inisiator paguyuban bangun paseduluran Kebumen atau MPK. Selamat malam Pak Jun. Ya, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, malam hari ini luar biasa Pak Jun sudah hadir. Monggo untuk menyapa pemirsa Rati TV terlebih dahulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera saya sampaikan. Oke, baik. Selain ada Pak Jun juga sudah hadir bersama kami ada Bu Mariatun selaku bidang UMKM ya, di paguyuban bangun paseduluran Kebumen. Selamat malam Bu Mar. Iya, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik selalu. Baik, selalu sehat ya, luar biasa. Jauh-jauh dari Petruk. Iya. Malam hari ini hadir di Rati TV. Silakan untuk menyapa pemirsa Rati TV terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pemirsa semuanya. Ada Pak Junaidi dan Ibu Mariatun. Malam hari ini akan berbincang terkait dengan paguyuban bangun paseduluran Kebumen atau MPK. Dan kami juga informasikan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan bisa melalui line SMS dan juga WhatsApp di 0821 333 55547. Langsung saja kita akan berbincang. Saya ke Pak Jun terlebih dahulu. Pak, terkait dengan tema kita malam hari ini, paguyuban bangun paseduluran Kebumen atau MPK. Mungkin ini untuk sebagian orang ada yang belum tahu begitu terkait dengan paguyuban bangun paseduluran Kebumen. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu awal mula terbentuknya paguyuban ini seperti apa Pak Jun? Monggo. Oke, terima kasih sekali. Jadi awal mula terbentuknya MPK ini berawal dari sebuah komunitas, di mana di situ ada kelompok tani, ya, di mana kelompok tani ini awalnya itu, bisakah kelompok tani ini mandiri sih? Kira-kira seperti itu. Kemudian kami mengusung di kelompok tani ini, kami dampingi mengusung dua hal. Yang pertama, hal apa, ya, Pak? Dua hal yang pertama adalah cara berpikir, kemudian yang kedua adalah peneladanan. Oke, cara berpikir dan peneladanan. Kenapa dua poin itu yang ingin diangkat sehingga membentuk sebuah paguyuban? Ya, karena memang dasar sebuah perubahan pembaharuan itu tidak ada lain ya. Dasar kita hidup itu atau berkelompok itu adalah bagaimana kita itu selalu berpikir ya, bahwa kita dalam agama diajarkan untuk belajar seumur hidup. Kemudian filosofi negara kita juga belajar ya, dari lahir sampai meninggal dunia gitu. Nah, maka banyak kelemahan itu cumutnya sebuah lembaga, cumutnya seseorang itu biasanya berhenti berpikir. Oke. Ya, berhenti berpikir, kemudian dia mengikuti ritme, maka akan selalu bilang begini, biasanya wis kayak gitu, biasanya, maka tidak ada perubahan sama sekali. Maka kita mengusung perubahan itu dengan dasar bagaimana sih berpikir. Jadi kami rubah dalam cara berpikir. Yang kedua itu adalah peneladanan. Peneladanan itu memberi contoh. Jadi kalau saya katakanlah seseorang yang datang, saya harus memberi contoh. Ada 1, 2 memberi contoh, ada 3 memberi contoh. Lama-lama karena ada bukti percontohan muncullah kepercayaan. Maka di situ kami bangun lembaganya. Ya, kemudian didasarkan ada yang namanya transparansinya, akuntabilitasnya, kemudian responsif dari kalangan mereka, dari mereka untuk mereka, sehingga memunculkan yang namanya kepercayaan.
Nah, kepercayaan ini kemudian kami bangun dengan sebuah sistem. Sistem itu dibuat kami SOP untuk berdisiplin menggunakan sistem dari pembagian tugas dan kewenangan di lembaga itu. Nah, dari situ itu merangkak perlahan-lahan ini teman-teman ini bisa membangun dirinya. Ya. Kemudian muncul kepercayaan diri, gitu. Nah, kemudian di sana itu ada teman dari kelompok atau ada orang sana yang apa namanya di Jakarta, banyak di Jakarta. Kemudian orang situ melihat apa namanya kegiatan kami ini tertarik. Nah, bagaimana kalau dikembangkan ke tempat yang lain? Nah, dikembangkanlah ke tempat yang lain, kemudian pengembangan itu kemudian digagas, karena sudah ada beberapa kelompok, digagas bagaimana kalau kita itu memiliki alat komunikasi, kemudian alat koordinasi, kemudian maka muncullah yang namanya lembaga MPK ini. Ya, jadi lembaga ini sebetulnya adalah tempat berkumpul yang didasari pada dasar emosional keperseduluran itu tadi. Ya, harapan kita itu hanya sekedar bagaimana sih mengkomunikasikan antar pelaku-pelaku pemberdayaan di bawah itu, sehingga mereka itu saling berbagi. Baik berbagi itu utama berbagi berpikir, berbagi pengetahuan, berbagi informasi, berbagi keterampilan, berbagi keteladanan. Nah, fungsi ikatan-ikatan itu kemudian kita bangun. Nah, karena kita ini adalah konsepnya perseduluran sebagai sebuah paguyuban, maka digagas juga bagaimana sih membangun Kebumen ini ke depan gitu. Maka ternyata karena ini yang menggagas awal itu juga dari Jakarta, teman-teman pengusaha Jakarta, orang Kebumen di Jakarta, kemudian orang-orang yang sudah sukses juga di Jakarta, kemudian muncullah konsep bagaimana kita ini membangun Kebumen oleh orang Kebumen atau orang yang peduli Kebumen, orang di rantau yang kepingin membangun Kebumen, atau orang luar yang kepengen membangun Kebumen, kira-kira begitu. Jadi tidak terbatas hanya orang Kebumen saja. Nah, gitu, ya, Pak, ya. tapi yang memiliki kepedulian di Kebumen ini. Maka muncullah gagasan itu, kemudian dibuat lembaga ini cair, lembaga ini nyaman, lembaga ini hanya sekedar perseduluran saja. Fungsi lembaga ini hanya mengenalkan, saling mengenal hanya itu. Di dalamnya kalau punya kelebihan, kekurangan, pusat konsultasi bersama mereka. Jadi di sini tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Cara pandang kita itu mereka punya kelebihan, mereka juga punya kekurangan. Mari kita saling berbagi. Itu saling konsep dasarnya. Begitu ya, Pak, ya. Iya. Oke, baik. Kemudian saya ke Bu Mariatun. Bu Mariatun ada di bidang UMKM di MPK ini begitu. Nah, ini juga menarik karena biasanya paguyuban itu hanya sekedar mungkin kalau untuk secara struktur organisasi biasanya hanya simpel begitu ya. Mungkin ini yang menarik juga kaitannya dengan MPK, ada bidang UMKM. Nah, ini sebetulnya bidang ini untuk apa ya? Job desk-nya apa? Ya, terima kasih. Kemudian saya di bidang UMKM khususnya untuk MPK yang baru ulang tahun yang kedua tahun ini. Memang khususnya untuk anggotanya terutama ini lebih ke pemberdayaan juga untuk mereka mengolah produk-produk atau potensi yang ada di wilayah sekitar Kebumen, terutama daerah-daerah selatan. Itu juga sudah kita bentuk kayak kelompok-kelompok untuk mereka mengolah produk-produk dari khas desanya masing-masing, kembali ke arifan lokal. Artinya nantinya produk-produk itu kita jual gitu loh. Artinya untuk masyarakat lebih luas, artinya untuk mengenal Kebumen lebih luas dengan cara yaitu kita membuat potensi atau produk-produk yang ada di wilayah sekitar yang ada di Kebumen. Contohnya yang sudah namanya
Ini kan yang Oyake City itu. Oyake City itu kan dari Karanggayam, itu kan dari singkong. Nah, singkong bisa diolah menjadi Oyake City dan sekarang sudah luar biasa untuk pemasarannya udah sampai mancanegara kayak gitu. Belum yang produk-produk yang lainnya yang ada di Kebumen, karena di Kebumen luar biasa banyak produk-produk yang berinovasi dengan kemasannya sudah cantik-cantik, cuma kita untuk mengenalkan untuk lebih luas itu memang sangat masih terbatas. Artinya lebih penjualannya lebih di wilayah lingkungan sendiri kayak gitu. Untuk apa ya, lebih luasnya ini masih jauh. Makanya ini dengan adanya para ini ya di bidang UMKM ini, biar mereka mengenalkan ini loh produk Kebumen ini nantinya bisa lebih dikenal, lebih bisa keluar. Nantinya paling tidak ini kan akan menambah perekonomian yang ada di wilayah Kebumen. Khususnya karena saya di bidang pemberdayaan perempuan juga, saya lebih ke mereka-mereka untuk ayo kita bikin produk-produk yang ada sesuai dengan potensi yang ada di desa masing-masing. Baik, jadi luar biasa. Ini menggali potensi desa ini sangat penting ya, terutama untuk memperkenalkan produk-produk asli Kebumen. Dan ini harapannya tadi Bu Mariatun juga sudah menyampaikan, ini tidak hanya di lingkup sekitar saja, tapi bisa sampai keluar begitu ya Bu ya. Baik, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Kita jeda terlebih dahulu untuk pemirsa Rati TV. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus, dan malam hari ini kita masih berbincang banyak terkait dengan Paguyuban Bangun Pasca Liburan Kebumen atau MPK. Kita masih bersama Pak Jun dan juga Bu Mariatun. Malam hari ini saya kembali lagi ke Pak Jun. Tadi kita saksikan Pak, Titi kegiatan ulang tahun yang kedua, HUT yang kedua dari Paguyuban MPK ini di Maxoli Hotel begitu, dan tadi juga kalau kita perhatikan di backdropnya tertulis temanya membangun ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, betul ya Pak? Iya. Nah ini kenapa tema ini yang diangkat? Ya, karena ekonomi ini kan merupakan ruh dari sebuah kehidupan. Kemudian bicara sejahtera selalu bicara ekonomi. Itu kemudian negara hadir akan selalu bicara negara sejahtera. Nah, bicara sejahtera ini pada saat bicara ekonomi itu tentu kalau bicara sejahtera juga bicara uang. Betul. Gitu. Nah, di ekonomi ini sebetulnya sejahtera itu konsep dasarnya itu adalah bagaimana mempercepat gerakan uang itu di warga setempat itu. Nah, menggerakkan uang itu dengan cara bagaimana, ya pertama kita melihat sebagai sebuah dasar adalah membikin orang terampil mengambil uang di peredaran masyarakat. Oleh karena itu maka yang digerakkan oleh kita itu adalah ekonominya. Gerakan ekonomi ini sering beberapa program itu gagal karena tidak ada kesinambungan dan peneladanan. Nah, di situ dibutuhkan peneladanan di bidang ekonomi ini, di mana pada saat seseorang kelompok kecil atau seseorang individu yang ingin berusaha memiliki permasalahan, kemudian permasalahan itu ketersendirian, maka atas ketersendirian ini dia lama-lama bangkrut, itu lama-lama berhenti. Nah, di situ perlu kepedulian yang lain. Kepedulian yang paling sederhana itu adalah bagaimana konsep dasar beli milik tetangga, beli milik mereka oleh mereka gitu. Itu yang paling sederhana. Tentu itu bukan satu jalan yang terbaik. Satu jalan yang terbaik bagaimana membangun kepercayaan diri pada mereka, bahwa mereka itu bila ada masalah memahami, tadi kan ada konsep dasar berpikirnya itu, memahami permasalahan mereka, memahami jalan keluar pada mereka gitu, membangun kepercayaan diri kembali untuk bangkit. Nah, disitulah diperlukan motivator, inisiator, perlu sedulur lah kira-kira itu konsep. Kalau di Jawa itu ini perlu sedulur yang punya kepedulian terhadap itu. Karena banyak program itu macet itu pada saat masalah itu ya tersendirian mereka gitu. Tidak ada penyelesaian mungkin. Tidak ada penyelesaian. Banyak program-program yang masuk itu ya itu tadi tidak ada kesinambungan. Mungkin bisa produksi, tidak bisa menjual ya gitu. Kan mestinya ada orang yang bisa menjual, tidak ada produksi yang bagus. Maka di situ kita menyambungkan, maka disebut perseduluran. Jadi perseduluran ini bukan ansih kita itu membangun pemberdayaan, membuat kelompok dan lain-lain sudah ada, menginisiasi kelompok. Ya kalau kepingin berkelompok kita fasilitasi. Yang sudah ada kita komunikasikan. Maka ini paguyuban ini gitu, di Kebumen ada, di Jakarta ada, harapannya nanti di Semarang ada, dan seterusnya dan seterusnya. Ini lintas agama, ini lintas partai politik, ini lintas komunitas. Maka di situ sangat cair. Masuk kapan saja ya silahkan ambil manfaatnya, mau keluar tidak nyaman ya silahkan. Sebagai sebuah paguyuban. Tapi umumnya ikatan emosional ini ya karena memang ada perbedaan cara pandangnya, kadang-kadang itu seperti itu. Maka ke depan
harapan MPK ini sebagai lembaga payung yang mengkoordinasikan, nanti akan kami ada bidang-bidang kayak Mbak Mariatun ini. Mungkin Mbak Mariatun ini tidak berproduksi oyek, tidak berproduksi keripik, tidak berproduksi macam-macam, tapi dia bisa mengkoordinasikan semua. Kemudian di antara mereka kami punya pandangan, sebetulnya mereka tahu permasalahan mereka, cuma cara pandang mereka yang perlu sedikit kita bersama. Pada saat kalau satu orang berpikir mungkin jalannya satu, pada saat dua orang berpikir itu jalannya bisa 4. Kalau ada 5 orang itu bisa 50 pola berpikir untuk mencarikan jalan keluar dan solusi di situ. Sehingga orang itu lebih cerdas untuk memilih jalan keluar terhadap kelompoknya, jalan keluar terhadap pribadinya. Ini yang selama ini menurut saya hilang ruh ini. Hampir di semua lini ini. Jadi ada kebekuan. Sehingga orang terjerumus oleh sebuah kebiasaan. Oh, sudah biasanya seperti ini, kebiasaannya seperti ini. Gitu. Pada saat dirubah kemudian gagal, itu meyakinkan dirinya, bener toh ini gagal, gitu. Nah, di sini ini kan butuh teman lain untuk berdialog. Kenapa gagal, arahnya kemana, kegagalan ini siapa sih yang bisa membantu? Oh, ini ada teman lain dari paguyuban lain atau dari kelompok lain, gitu. Maka mungkin orang luar lebih cerdas melihat ke dalam. Ya mari kita bareng gitu, untuk berpikir bagaimana mencari solusi agar ekonomi di Kebumen ini berangkat dari kepercayaan diri mereka. Sehingga saya melihat bahwa yang lemah di kita itu kan percaya diri. Betul. Gitu. Sehingga orang berusaha itu bukan kami kasih usaha, bukan kami kasih pekerjaan itu. Tapi pada saat orang itu tidak memiliki naluri di dalam dirinya untuk berusaha dan kepercayaan diri, apa yang dia usahakan bukan nuraninya, maka biasanya tidak tahan lama biasanya. Ya. Dan ini kalau tadi saya mungkin tarik kesimpulan di sini, konsep gotong royong itu ditekankan di MPK, mungkin seperti itu. Ya, jadi kalau gotong royong lebih kepada sarana publik ya. Sarana publik. Mungkin logika dasarnya ya, Tapi di sini tadi ada dua tadi, lebih kepada pendekatan berpikir dan peneladanan, gitu. Jadi kalau orang hebat itu mau belajar ke orang lain. Belajar itu tidak selalu belajar kepada tempat yang sukses. Mestinya juga harus belajar kepada tempat yang gagal. Kenapa gagal? Gitu. Saya melihat bahwa teman-teman melihat bahwa studi banding itu penting. Tapi umumnya teman-teman ini sekarang ini studi banding itu identik dengan rekreasi dan jalan-jalan. Jadi kurang maksimal begitu. Ya. Nah, bayangkanlah ya, ini kelompok tani, seorang petani sering saya ngomong begini. Pagi berangkat ke sawah, sore pulang, lewat jalan-jalan yang sama, ketemu sawah yang sama, ketemu bedus yang sama, ketemu anak yang sama, ketemu istri istri yang sama. Jenuh tak mereka, tidak ada kecerdasan dalam setiap harinya, begitu saja. Pegawai juga begitu saja, muter ini. Tiap hari muter. Maka bagaimana sih mereka kita ini memberikan pencerahan, memberikan aspek perubahan di dalam diri mereka? Di situ mungkin yang perlu dibawa keluarlah melihat yang lain. Tapi diberi metodologi, cara untuk melihat yang lain. Jangan sampai setelah sampai misalnya dibawa ke Jogja misalnya, sampai di sana bilang, oh ini tidak sama dengan desa saya ini, tidak mungkin ini ditiru. Ya memang kita tidak akan meniru sana ke sini. Karena apa? Dimensi tempat, dimensi berpikir, dimensi potensi, dimensi suasananya itu berbeda. Yang tidak berbeda itu adalah nilainya.
nilai kejujurannya itu pasti sama, nilai gigihnya, nilai kreativitasnya, nilai seninya, ada ruhnya itu di mana sih? Mestinya ini yang digotong. Ya, kalau kita hanya sekedar meniru seperti itu, apa artinya di sini? Karena apa? Alamnya beda, manusianya beda, suasananya beda, pasarnya juga mungkin beda. Nah, kita mengusung konsep-konsep pola pikir yang menurut saya sederhana. Kita duduk bareng gitu, tidak ada pada saat di situ kita ngobrol misalnya, tidak ada yang tinggi siapa, yang bawah itu siapa. Kami menganggap mereka tahu tentang dirinya. Jangan ajari petani nanam padi. Kalau saya seperti itu, jangan ajari misalnya warung nasi, jangan ajari menanak nasinya gitu misalnya. Jangan ajari orang pesisir itu menggoreng wurutuk misalnya gitu, kalau ada produksi wurutuk. Kami tidak mengusung itu gitu. Biarlah mereka yang menggoreng dengan cara mereka, sehingga jiwanya itu masuk. Nah, penjiwaan inilah yang mungkin kami usung, memasukkan nilai dan ruh-ruh itu. Mungkin misalnya kopi ini, di mana-mana kopi ini standar. Ya, cara mengaduknya. Nah, cuma kan ada jiwa di situ, sehingga punya nilai lebih. Ada cara berpikir di situ, ada ruh di situ. Bagaimana orang memperlakukan, ada seni di situ. Tidak sekedar minum kopi seger gitu kan. Ada seni, ada kenikmatan, ada pola, ada cara, ada budayanya di situ. Kita ini apakah minum kopi langsung gluk-gluk gitu kan? Nah, ada prosesnya, ada proses pembelajaran yang menurut saya itu penting kita usung. Oke, baik. Kemudian saya ke Bu Mariatun. Tadi masih nyambung ya, dari Pak Jun kaitannya tema yang kedua, yaitu membangun ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Dan salah satunya ketika kita berbicara mengenai ekonomi, kalau di masyarakat ini UMKM ini saat ini geliatnya bisa dikatakan sedang bagus, sedang naik daun begitu UMKM di Kabupaten Kebumen. Nah, saat ini di bidang UMKM Paguyuban Bangun Pasedulan Kebumen ada berapa jumlah mungkin UMKM binaan begitu? Untuk binaan UMKM yang ada di MPK itu udah meluas ya, dari berbagai desa, dari ujung timur, selatan, utara. Ini hampir untuk di MPK di bidang UMKM-nya ini udah mereka punya pengolahan produk-produk masing-masing desanya. Contoh di daerah Tanggulangin, di sana ada keripik, ada Tiwul juga, daerah utara ada Oyake City, terus daerah timur dari Anyaman, Pandan, itu kan termasuk UMKM ya. Terus daerah barat di tempat-tempat saya berinovasi untuk di daerah itu bikin kayak teh dari jerujuh, terus dari sirup mangrove seperti itu. Jadi menggali potensi yang ada di masing-masing daerah atau masing-masing desanya itu. Jadi untuk di MPK ini untuk UMKM-nya sudah meluas, artinya tidak hanya di satu tempat, hanya di tengah, itu enggak, semua sudah merata. Ada. Nah, ini juga tinggal hanya ini memang pemasaran ya. Pemasaran. Dan mungkin satu lagi Bu, kaitannya dengan pemasaran ini juga packaging ini menjadi penting, bahkan bisa meningkatkan nilai ekonomis dari sebuah produk ini dari packagingnya. Nah, apakah dari MPK sendiri mungkin ada mungkin pelatihan ataupun mungkin ada tadi studi banding begitu, atau ada program seperti apa? Kita memang arahnya juga akan seperti itu. Artinya untuk kemasannya itu lebih dipercantik, ataupun nanti bisa studi banding dengan daerah lain untuk bisa mengangkat kualitas produk-produk yang ada di Kebumen. Ini juga nanti ada wacana untuk studi banding, terus packagingnya untuk lebih cantik kayak gitu, biar brandnya lebih
lebih dikenal luas lagi begitu ya. Lebih dikenal, iya. Oke, baik. Gitu. Baik, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi, tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih untuk Pak Jun dan Bu Mariatun sudah bergabung. Nanti kita akan berbincang bersama anggota paguyuban Membangun Pasuruan Kebumen yang lain pastinya, tapi kita jeda terlebih dahulu. Untuk pemirsa Rati TV, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus, dan malam hari ini kita masih berbincang terkait dengan Paguyuban Bangun Paseduluran Kebumen atau MPK, dan kali ini juga sudah hadir bersama kami ada beliau Bapak Muhammad Rasidin selaku Ketua Paguyuban Bangun Paseduluran Kebumen atau MPK. Selamat malam Pak Rosi. Selamat malam. Sehat ya malam hari ini? Alhamdulillah sehat selalu, masih bisa silaturahmi di sini. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir, dan kita juga akan berbincang langsung begitu Pak Rosi ini. Tadi juga sudah berbincang bersama Pak Jun, kemudian Bu Mariatun juga kaitannya dengan MPK atau Paguyuban Bangun Paseduluran Kebumen, dan ini juga mungkin ada yang baru mendengar begitu. Tadi juga sudah diceritakan terkait dengan latar belakang terbentuknya paguyuban ini. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah anggotanya Pak. Ini anggotanya Betul. siapa saja yang ada di dalam situ, dan kemudian saat ini sudah ada berapa jumlahnya? Baik, selamat malam. Kalau anggotanya untuk di MPK, mau dari yang muda sampai yang tua, pada intinya adalah orang yang peduli dengan Kebumen, suka dengan Kebumen, kepengen Kebumen lebih maju. Kita bareng-bareng sharing untuk mengangkat potensi yang ada di Kebumen lewat jalur silaturahmi atau paseduluran itu ya. Oh, ya baik. Dan saat ini jumlahnya ada mungkin database-nya sendiri Pak, atau ini sebetulnya bisa dibilang paguyuban atau komunitas yang umum, maksudnya keluar masuk pun tidak masalah begitu? Betul. Jadi kita di MPK ini tidak pernah ada ikatan. Karena kita paseduluran itu adalah ya kalau masih senang di dalam MPK, ayo. Kalau sudah ada kepentingan lain, dia mau kerja atau mau fokus dengan lain, silahkan. Kita tidak pernah melarang atau menahan. Tidak ada pemaksaan di situ ya. Baik, kemudian terkait dengan program Pak. Ya. Ini tadi kan Bu Mariatun di bidang UMKM ini juga cukup menarik begitu. Biasanya kalau kaitannya dengan paguyuban atau komunitas ini secara organisasi mungkin simple ya, hanya ketua, sekretaris, bendahara sudah begitu, dan mungkin tidak ada bidang-bidang tertentu seperti bidang yang tadi dibawahi oleh Bu Mariatun, bidang UMKM. Nah, ini ada program tersendiri atau tidak Pak dari MPK? Kalau programnya adalah selama ini yang kita sudah jalanin Mas, rata-rata kita hanya pendampingan di UMKM. Contoh kayak saya sepribadi selaku UMKM OYK City ya. Saya dulu merintis dari nol, bingung arah jualnya mau kemana, proses packagingnya bagaimana. Nah di situ saya berpikir dari proses hidup saya akan arahkan ke teman-teman yang lain sampai saya bisa, nama OYK City bisa muncul di dunia marketing lah, seperti itu Mas. Dunia pasaran, minimal orang tuh tahu apanya ini produk UMKM, bisa dikenal oleh masyarakat yang luas gitu Mas. Jadi kita sharing produk, sharing pemasaran, secara teknik untuk packing segala macam kita sudah sharing seperti itu. Berarti untuk fokus programnya tersendiri ini lebih ke mengangkat perekonomian begitu ya? Betul, membantu UMKM yang ada di Kabupaten Kebumen untuk mencari solusi pemasaran di luar Kabupaten Kebumen gitu. Oh, ini pemasarannya malah lebih fokusnya di luar begitu ya? Betul. Apakah memang salah satu mungkin kalau bisa dibilang kekurangan dari Kabupaten Kebumen adalah untuk memperkenalkan produk Kebumen ini, bisa dikatakan untuk para pengusaha ini masih mengalami kesulitan begitu, kaitannya mungkin akses untuk memperkenalkan begitu. Nah, ini dari MPK sendiri biasanya seperti apa Pak Rosi? Misalkan ada sebuah produk yang memang layak untuk diperkenalkan di luar Kebumen dan dipasarkan dari segi produk, dari segi kualitasnya. Nah, biasanya metodenya bagaimana untuk memperkenalkan? Kalau saya pribadi yang sudah saya jalani, nama saya kan OYK City kan. Nah, itu kan orang khususnya untuk di luar Kabupaten Kebumen itu hal yang belum mengerti apa itu si OYK. Nah, saya mulai memasarkan atau mengangkat nama OYK City itu melalui media sosial, media online maupun media cetak. Saya perkenalkan terus profilnya apa, speknya apa, dan cara konsumsinya apa, manfaatnya apa, itu yang saya selalu promosikan
di media sosial maupun media online atau stasiun TV. Oke, jadi melalui media memanfaatkan kekuatan media ini untuk memperkenalkan UMKM begitu. Betul, karena saat ini adalah dunia teknologi, Mas. Ya, betul. Nah, kemudian saya kembali ke Pak Jun, Pak. Ini kaitannya dengan sinergitas. Saya pikir mungkin ketika ada sebuah komunitas atau sebuah paguyuban ini memang harus semuanya bersinergi dengan stakeholder terkait. Dalam hal ini mungkin dengan Pemkab begitu, bagaimana ketika ada sebuah program dari Pemkab kemudian disambut baik oleh paguyuban atau komunitas ini, pada akhirnya ketika masuk di sasaran masyarakat ini bisa lebih maksimal. Nah, pada saat ini bagaimana komunikasi dari paguyuban Bangun Pasdeluran Kebumen dengan Pemkab dalam hal ini, mungkin yang memiliki atau stakeholder yang membawahi kaitannya dengan tadi pemberdayaan. Kalau saya lihat dari MPK ini lebih fokusnya ke pemberdayaan. Bagaimana, Pak? Yang pertama, MPK ini kan baru 2 tahun ya. Barat kalau seseorang itu bayi itu ini belum TK. Baru 2 tahun. Kemudian organisasi ini masuknya ke ruh. Jadi misalnya ada seseorang atau ada kelompok tani misalnya gabung kepada kita. Di sana kelompok tani ini tidak berbendera MPK, tapi dia sedulur kami, bergabung kami, kemudian beraktivitas bersama kami, tapi tidak berbendera MPK, tapi dia keluarga kami. Maka MPK itu tidak terlihat sebagai sebuah organisasi ansih seperti biasa, karena tidak membawa atribut payung dan lain-lain untuk lembaga-lembaga seperti itu. Ada seseorang punya produk tidak membawa payung kami, jadi dia bergabung dengan kami, masuk di dalam pola kita, dikomunikasikan, dikoordinasikan gitu. Nah, dia sebagai anggota itu tidak ansih, ini saya orang Jawa, tidak seperti organisasi formal yang khusus. Ini adalah organisasi paguyuban. Mau membawa bendera kami ya silakan, mau tidak no problem. Kemudian bagaimana sih koordinasi dengan pemerintah gitu? Kami tidak, artinya begini, dengan siapapun kami siap untuk bersinergi, berkomunikasi, bekerja sama. Nah, pola kerjasamanya itu bukan atas kontrak, karena ini adalah paguyuban. Ini adalah paguyuban ya. Bila satu saat nanti kita itu sudah punya sumber daya manusia, maka kami akan mendirikan lembaga khusus ad hoc yang seharusnya ini berbadan hukum gitu, kemudian punya NPWP dan lain-lain sebagai sebuah lembaga. Maka di sini bisa saja kerjasama formal baik dengan NGO, dengan CSR, dengan pemerintah daerah. Itu ke situ nanti. Mimpi kita itu ke sana, ke kontra ini. Tapi kita ini sekarang ini membangun dulu komunitas ruhnya dulu. Di bawah ini bisa enggak sih kelompok ini berubah, diberdayakan? Kami memberikan tadi 2 hal, berpikir dan keteladanan. Jadi kalau saya dibilang MPK, contoh misalnya, saya pribadi membina, Mas Amir membina, katakanlah Mas Rosi, saya ini bisa membuat OYK City sampai seperti ini. Itu kan cara berpikir, cara berkomunikasi dia memiliki itu. Saya misalnya, saya datang ke kelompok, maka saya akan bilang, apa sih contoh Anda bahwa kelompok Anda itu sudah punya cara berpikir, sudah ada peneladanan, mengarah ke kemandirian, bahwa mereka itu sudah memiliki suatu struktur yang bagus. Maka kan saya bilang, ini contohnya.
Walaupun kelompok ini tidak mengakui bahwa tidak dilihat oleh orang, orang tidak akan melihat ini. Ini MPK, misalnya tadi, OYK City, miliknya tidak ada di situ, itu ada MPK-nya itu, enggak. Jadi MPK ini apa namanya? Organisasi kekeluargaan ya, yang tidak dimirkan gitu, tidak terlihat gitu. Tapi kami punya jiwa masuk di dalamnya gitu, kira-kira seperti itu sebagai perseduluran. Oke, jadi mendampingi begitu ya? Ya, ada bisa mendampingi, bisa mengkomunikasikan. Maka programnya yang paling intens itu dialog tiap bulan bareng. Oke, ada sarana di situ. Sarananya itu ya sarana ngobrol bareng lah istilahnya itu. Oke, baik. Jadi misalnya dari ngobrol bareng ini, si A dengan si B mengadakan kerjasama, kami tidak paham, ya silakan, tidak ada masalah. Kalau saling menguntungkan, kalau minta fasilitasi, kami siap teman-teman yang lain fasilitasi. Organisasi ini cair, organisasi ini nyaman menurut saya, tidak harus formalitas banget, tidak memerlukan syarat-syarat tertentu. Ya, silahkan ambil manfaatnya. Kalau menurut Anda tidak bagus misalnya, keluar, ya tidak ada masalah. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Kami adalah mengumpulkan orang-orang yang menurut saya itu bergabung, silahkan. Tidak pun kami juga tidak risih. Ya, misalnya tidak mau bergabung, ya tidak ada masalah. Tapi tetap bagian dari sedulur, gitu. Kira-kira begitu. Baik. Nah ini kaitannya dengan mungkin cara bergabung, Mas Rosi seperti apa? Misalkan ada pemirsa Rati TV yang ingin bergabung di paguyuban ini, bagaimana untuk aksesnya? Apakah mungkin harus mendaftarkan diri atau bagaimana begitu? Baik, kalau untuk sedulur Kabupaten Kebumen maupun yang ada di Kebumen ataupun yang di luar kota, kalau ingin bergabung di MPK tinggal masuk di grup FB-nya adalah Bangun Persatuan Kebumen. Kalau di grup WA-nya di 0812 1269 2900. Oke, bisa diulangi? 0812 0812 12 29 6900. Oke, 0812 12 69 69 2900. 2900. Oke, silakan mungkin untuk pemirsa Rati TV yang ingin bergabung bisa masuk di Facebook, di grup Facebooknya ya Pak ya, Bangun Persatuan Kebumen, atau bisa via WhatsApp di 0812 1269 2900 ya. Betul. Oke, baik, ini waktu kita ternyata tidak terasa sudah di akhir acara begitu. Mungkin terakhir apa yang mungkin harapan ke depan dari paguyuban Bangun Persatuan Kebumen ini atau MPK ini dari Pak Jun terlebih dahulu, harapannya ke depan seperti apa Pak? Permasalahan mendasar kita di Kebumen ini menurut kami adalah tadi ada dua tadi, bagaimana kita ini merubah cara berpikir, lebih utama lagi adalah peneladanan, karena Kebumen ini sudah banyak memiliki potensi. Kemudian Kebumen ini pernah menjadi tempat tujuan beberapa negara-negara atau lembaga-lembaga donor masuk ke Kebumen, mengadakan pemberdayaan yang sangat luar biasa di Kebumen. Tapi setelah semua program itu selesai, seolah-olah itu tanpa bekas yang berarti. Maka di situ menurut kami itu ada kelemahan yang sangat mendasar adalah peneladanan. Oke. Merubah cara berpikir dan peneladanan. Selagi dua hal ini tidak dilakukan, maka Kebumen ini ya bisa saja terus tertinggal. Oke, jadi ada dua kata kunci kaitannya dengan cara berpikir dan peneladanan begitu ya Pak. Harapannya nanti ke depan dari paguyuban Bangun Persatuan Kebumen ini lebih banyak lagi membuka cara berpikir masyarakat dan juga peneladanan yang ada sehingga masyarakat nantinya bisa lebih baik lagi begitu ya lebih Pak. Lebih mandiri lagi. Baik, kemudian ke Pak Rosi, harapannya apa ke depan Pak? Ya, harapan kami
MPK di Kabupaten Kebumen sebagai wadah silaturahmi atau perseduluran yang benar-benar dibanggakan oleh warga Kebumen sendiri ya. Dan kita bisa bersinergi dengan pemerintahan Kabupaten Kebumen khususnya untuk perdagangan atau UMKM. Itu kepenginnya saya, kita jalan bareng. Misinya kita adalah mengangkat produk lokal ke ranah nasional maupun internasional, kan seperti itu. Oke, baik. Ini harapan yang luar biasa. Semoga nanti ke depan bisa terwujud begitu, dan amin. Utamanya para pelaku UMKM di Kabupaten Kebumen ini bisa lebih mandiri lagi begitu ya Pak. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Jun dan juga Pak Rosi sudah berkenan hadir. Dan untuk pemirsa Rati TV, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum berpisah kami ingatkan, mari mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sayangi diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, dan juga menjaga jarak. Dan akhirnya saya Dede Setiawan beserta kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.